Hadizatul Mansi, saya mahasiswi PIAWUD semester 5. Baiklah, hari ini saya akan membuat video tentang motorik. Apa itu motorik? Motorik merupakan terjemahan dari kata motor yang artinya suatu mekanika yang menghasilkan suatu gerak. Apa sih tujuan kita mengetahui perkembangan motorik anak? Ternyata tujuannya sangat penting loh, yaitu agar kita mengetahui apakah tahapan perkembangan gerak anak itu sudah sesuai dengan usianya atau belum. Jadi sangat penting bagi kita mengetahui tujuan perkembangan motorik pada anak usia dini. Ternyata dalam perkembangannya, anak mengalami 3 fase atau 3 tahapan gerak. Yang pertama yaitu tahapan pemahaman konsep gerak. Yang kedua yaitu tahapan gerak atau tahapan dalam melaksanakan aktivitas gerak. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tahapan otonomi. Tahapan ini adalah tahapan penguasaan gerak. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Yang pertama ada faktor pola asuh. Ternyata pola asuh itu sangat berpengaruh loh terhadap perkembangan motorik anak, karena pola asuh yang baik akan membuat perkembangan motorik anak menjadi baik pula. Yang kedua ada faktor gen. Gen ternyata juga berpengaruh loh terhadap perkembangan motorik anak. Yang ketiga ada faktor gizi. Gizi ibu hamil juga berpengaruh terhadap perkembangan motorik anak ke depannya. Yang keempat ada faktor budaya setempat. Yang kelima ada faktor susunan syaraf. Susunan syaraf yang baik juga akan membantu anak mengembangkan motoriknya dengan baik dan sebaliknya. Selanjutnya ada faktor kegiatan bermain anak atau lingkungan bermain anak. Maka kita sebagai guru atau orang tua harus menyediakan lingkungan bermain anak yang menyenangkan dan bisa membantu anak melatih kegiatan atau melatih motoriknya dengan baik. Yang terakhir ada faktor lingkungan sosial anak. Baiklah, sekarang saya akan membahas apa saja keterampilan gerak dalam motorik. Keterampilan gerak dalam motorik terbagi atas 3. Yang pertama ada gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Lokomotor adalah gerak yang dilakukan dengan cara berpindah atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya yaitu seperti berlari, berjalan, menendang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor ini adalah gerak yang tidak berpindah. Contohnya seperti menghindar, mengayunkan kaki, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif ini adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat atau sebuah benda. Contohnya seperti menggiring bola, berlari, melempar, dan lain sebagainya. Jadi, itulah 3 keterampilan dasar gerak dalam motorik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas apa saja fungsi-fungsi pengembangan motorik bagi anak usia dini. Yang pertama yaitu dapat menghibur diri dan membuat anak merasa senang. Yang kedua yaitu dapat membuat anak beranjak dari kondisi tidak berdaya menjadi independen atau mandiri. Yang ketiga, anak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolahnya. Yang ketiga dan yang terakhir atau yang keempat, fungsinya yaitu dapat membentuk kepribadian anak. Motorik terbagi atas 2. Yang pertama adalah motorik kasar dan yang kedua adalah motorik halus. Apa itu motorik kasar? Motorik kasar adalah keterampilan yang gerakannya menggunakan seluruh tubuh atau melibatkan otot-otot besar. Kegiatan yang berhubungan dengan motorik kasar ini seperti berjalan, berlari, memanjat, melompat, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah motorik halus. Apa itu motorik halus? Motorik halus itu adalah keterampilan yang gerakannya melibatkan otot-otot kecil seperti jari-jari tangan, kepala. Contoh kegiatan yang berhubungan dengan motorik halus ini adalah seperti menulis, menggenggam, menganyam, meronce, dan lain sebagainya.
Baiklah, sekarang saya akan memberikan contoh apa saja kegiatan yang dapat melatih motorik kasar anak dan motorik halus anak.